manakala kalian tes DNA nanti dan hasilnya misal 75%, 85%, 80% dan seterusnya. Pokoknya kebanyakan hasil tesnya itu adalah DNA daripada klan Ba'alawi merupakan mutasi daripada Sayyidina Husain misalnya. Maka husnudzon saya tadi berlaku itu. Tuh kan, apa saya bilang? Itu nggak ada di kitab nasab. Karena apa? Karena ketika itu keadaan gawat. Zuriyah Nabi, keturunan Nabi, anak cucu keturunan Rasulullah diburu oleh orang-orang kafir untuk dimusnahkan. Makanya Ubaidillah ataupun nama aslinya Abdullah itu yang ditasghir menjadi Ubaidillah itu nggak dimunculkan dengan alasan keamanan, keselamatan. Tuh udah tes DNA 75%, 80%, 85% kesamaan DNA-nya mutasi dari Sayyidina Husain. Seperti itu misalnya, maka saya akan sangat percaya. Tuh. Ini enggak kitab nasab enggak bisa kalian munculkan. Yang kalian munculkan kitab nasab cetakan tahun ini. Semua masih bisa dipatahkan, semua masih bisa dibantah. Manuskrip, catatan kuno, nggak muncul-muncul. Kemudian apa lagi? Tes DNA, nggak berani. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Dari segi mana orang harus percaya? Coba, dari segi mana? Dari segi mana? Kalau dari segi keilmuan, ya, itu sangat gampang membantahnya. Kenapa? Banyak ulama yang bukan zuriyah Nabi, tapi keilmuannya mumpuni. Banyak ulama yang akhlaknya luar biasa, meneladani akhlak Rasulullah SAW, tapi bukan keturunan Nabi. Kalau hanya berpatokan ke situ, toh dari klan kalian banyak juga yang kelakuannya melenceng. Kayak si Syekhrel misalnya, yang udah dapat legalitas buku nasab, masih menipu, masih dawir. Kayak si Bahar misalnya, itu nggak bisa dijadikan patokan. Tidak masuk akal. Kalau hanya cocok logi seperti itu, oh harusnya Pak Joko Widodo dong. Kenapa? Lihat ketika masuk ke Ka'bah, Rizik ketika di Makkah masuk ke Ka'bah nggak? Itu kalah cocok logi. Masih kalah kalian sama Pak Jokowi. Tuh. Rizik umroh luar biasa prestasinya. 3 tahun bro. Bukan kaleng-kaleng bos, bukan jangkrik bos, 3 tahun. Harusnya bisa masuk ke Ka'bah. Itu kalau main cocok logi. Jadi atas dasar apa? Catatan kuno atau manuskrip nggak ada muncul. Di kitab nasab nggak bisa dibuktikan. Tes DNA takut. Jangkrik. Dari segi apa topik? Coba sampai sini mulut siapa yang jangkrik itu? 3 tahun karena takut mudik? Enggak. Itu karena khusyuk di sana, fokus untuk ibadah, ya. Maka yang dikatakan Bang Somad Ganting itu salah. Katanya harus meninggalkan tanah air kelahirannya, tanah kelahiran, difitnah teraniaya. Itu umroh, Bang Somad. Umroh. Prestasi itu, rekor muri itu. Umroh terlama itu. Ya. Jadi kalau bagi saya, bualan-bualan kalian itu, bagi saya masih mending dengar suara jangkrik. Ya, kalian coba yang udah lama tinggal di ibu kota, di kota-kota besar, merantau, udah lama nggak pulang ke kampung halaman. Malam hari yang didengar cuma suara kebisingan, suara kendaraan, segala macam hiruk pikuk di ibu kota. Kalian rindu tidak dengan suara jangkrik di kampung itu? Kalau udah malam, apalagi sepi, jam 10 ke atas itu sepi, udah cuacanya segar, hening, yang kedengaran cuma suara jangkrik. Orang rindu itu topik.
Bung Lubis mengatakan, fakta yang terjadi adalah ada referensinya, berdasarkan penelitian ilmiah, dan lagi-lagi yang menguji sesuatu itu ilmiah atau tidak ilmiah. Serahkan ke bidangnya, ke ahlinya. Misalkan, kalau itu beliau itu merupakan seorang akademisi, Kiai Imaduddin Utsman, seorang akademisi dan itu merupakan tesis, maka kampus yang menguji, kampus bukan kebodohan yang memuji. Karena pantas Imam Syafi'i bilang, saya mampu berhujah dengan 10 orang alim, tapi saya tidak mampu berhujah dengan 1 orang bodoh. Kenapa? Orang bodoh tidak paham akan landasan ilmu. Dan saya nggak bilang Taufik bodoh. Nggak hanya saja dalam hal ini, Taufik tidak pintar. Setengah pintar juga tidak, sangat tidak. Ujar Bung Lubis. Gaya kayak orang kampung, apa ini ntar? Gaya kayak orang kampung, segala hal dipamer. Ya makanya wajar dong, kalau si Bahar seperti itu wajar dong. Kita ataupun saya secara pribadi menuntut mana foto sama bapak. Toh semua hal dipamer, kepalanya aja dikungfu, maknya dipamerin. Bahar, surga berada di bawah telapak kaki ibu, perkataan Sayyidina Umar ibn Khattab. Maknanya bukan seperti itu, Har. Jadi kalau Anda memaknai seperti itu, memaknai tekstual ataupun hadis Nabi yang mengatakan urus kedua kaki ibumu, bagimu surga. Kalau kau maknai secara tekstual, Bahar, berarti kalau ditendang sama emak, itu tendangan dari surga dong. Maknanya itu birrul walidain, berbakti kepada orang tua, asuh orang tua, urus orang tua. Jangan durhaka kepada orang tua. Begitu. Bukan berarti harus disembah kakinya segala macam, taruh di kepala supaya dapat surga. Bukan begitu, blok. Bukan. Diangkat setinggi-tingginya. Emaknya udah diam di bangku. Emaknya kan nggak tahu skenarionya ya. Mungkin dia pikir cuma sekedar cium kaki seperti biasa, tahu-tahu diangkat sama anaknya, hampir terjungkal. Ya. Hampir terjungkal, emaknya, auratnya kelihatan lagi. Ajaran macam apa itu? Janganlah seperti itu, Bahar. Ya, surga berada di bawah telapak kaki ibu, jangan dimaknai secara tekstual. Ya, jangan dipraktekkan secara tekstual. Aku Ketua Umum Robitul Alawiyah. Dari segi mana ya? Dari segi mana kami harus mempercayai nasab kalian? Dari segi apa coba? Dari segi mana coba? Lebih bermanfaat itu, lebih dirindu itu daripada ocehanmu. Dari segi mana itu? Dari segi kitab nasab kalian tidak bisa membuktikan. Dari segi DNA kalian takut tes DNA. Dari segi mana lagi? Dari segi mana? Dari segi pakaian. Alah. Semua orang bisa cosplay. Dari segi buku nasab, pedomannya apa? Vandenberg. Iya. Iya. Buat saudara-saudaraku semua, sebarkan virus akal sehat. Ya. Manakala di belakang layar ada mereka yang ngotot, karena di belakang layar mereka ngotot-ngotot itu, sok paling ini, paling itu, segala macam. Gampang. Suruh bantah tesis Kiai Imaduddin. Bantah. Ilmiah itu diujinya di kampus, topik. Bukan dikata-katai, bukan. Anda sedang menunjukkan kebodohan Anda itu. Ada orang membuat tesis ilmiah, kemudian Anda kata-katai. Boleh kita tidak akademisi, tapi jangan pamer kebodohan itu. Walaupun misalnya Anda bukan akademisi, tapi jangan tunjukkan ketololan di depan orang banyak itu. Tesis ilmiah itu akademisi, topik. Akademisi itu. Saya pikir cuma Bahar yang oget. Ya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.